Selamat pagi Pak Rudi dan teman-teman. Sekarang saya ingin mempresentasikan mengenai struktur organisasi. Perusahaan yang saya pilih adalah Unilever. Nama saya Angela Thalia dari Food Technology 2019B. Jadi berikut adalah struktur organisasi dari perusahaan Unilever. Yang tertinggi ada presiden direktur yang akan membawahi 7 divisi. Yang pertama ada Chief Financial Officer yang akan membawahi subdivisinya, yaitu Business System and IT, Competitive and Corporate Strategy, Corporate Management Accounting, Finance and Accounting, Internal Audit, Investor Relation, Legal Services, dan Merger and Acquisition. Divisi yang kedua adalah Director Home and Personal Care yang akan membawahi Commercial SPC dan Marketing HPC, yang akan membawahi lagi Home Care dan Personal Care. Yang ketiga, Director Food, yang akan membawahi Commercial Food, Marketing Food, dan Food Solution Business Unit. Yang keempat adalah Director Ice Cream, yang akan membawahi Commercial Ice Cream, Marketing Ice Cream, Marketing Services, yang akan membawahi lagi CMI, CCM, dan CAS. Yang kelima ada Director Supply Chain, yang akan membawahi Corporate Planning, Engineering, Manufacture, Quality Assurance, Research and Development, Supply Management, dan Commercial Supply Chain. Yang keenam adalah Director Customer Development, yang akan membawahi subdivisinya, Activation, Implementation Management, Customer Services and Logistics, Customer Marketing and Category Trade Management, Customer Management yang akan membawahi General Trade dan Modern Trade, Commercial Customer Development, dan Sales Operation and Demand Planning. Divisi yang terakhir ada Director Human Resources and Corporate Relation yang akan membawahi dua subdivisi, yaitu Human Resources yang akan membawahi Expertise Team yang termasuk Talent, Learning, ada juga General Affairs, HR Business Partner, Industrial Relation, Medical Services, dan Service Delivery Center. Subdivisi satunya lagi bernama Corporate Relation yang akan membawahi Communication yang termasuk internal dan eksternal, Corporate Affairs, dan Unilever Peduli Foundation. Nah, tugasnya Director Food itu adalah orang yang mengatur segala kegiatan berkaitan dengan produk makanan yang dihasilkan Unilever. Yang kedua adalah Director Ice Cream, adalah orang yang mengatur segala kegiatan yang berkaitan dengan produk ice cream yang dihasilkan Unilever. Yang ketiga ada Chief Financial Officer, adalah orang yang mengatur segala kegiatan yang berkaitan dengan semua keuangan yang ada pada Unilever. Selanjutnya ada Home and Personal Care, adalah orang yang bekerja untuk mengurusi semua yang ada di dalam perusahaan berkaitan dengan individu kepegawaian. Selanjutnya ada Supply Chain, adalah bagian untuk mengatasi permasalahan bahan baku. Customer Development adalah bagian untuk mengurusi tentang masalah customer, merangkul customer sebanyak-banyaknya. Dan ada yang terakhir, Human Resources and Corporate Relation, adalah bagian untuk human resource dan hubungan antar perusahaan atau yang bekerja sama dengan perusahaan. Nah, jadi tiap direkturnya akan mempunyai subdivisi yang berada di bawahnya. Dan setiap kegiatan yang dilakukan oleh divisi-divisi yang ada di bawah direkturnya. Jadi akan ada di bawah pengawasan dari direkturnya masing-masing. Hal ini bertujuan agar lebih efisien dan lebih produktif. Karena Unilever adalah learning organization, maka sharing antar divisi boleh dilakukan, tidak mengenal struktur organisasi. Akan tapi, permasalahan intern di dalam divisi ini harus diselesaikan per divisi secara urutan struktur organisasi. Selanjutnya kita lihat a process involving decisions about 6 key elements. Yang pertama ada work specialization. Nah, contohnya dari work specialization ini di Unilever adalah membagi aktivitas kerja menjadi tugas-tugas pekerjaan tersendiri. Nah, setiap divisi akan memiliki spesialisasinya atau keterampilannya masing-masing dalam melakukan sebagian dari suatu aktivitas daripada seluruh aktivitas untuk meningkatkan hasil kerja dari perusahaan Unilever ini. Yang kedua, departmentalization. Nah, contohnya itu adalah di Unilever ini adanya pengelompokan. Nah, jadi di Unilever ini ada dua pengelompokan, yaitu ada berdasarkan produk yang dihasilkan, yang termasuk dalam ini adalah Director Food dan Director Ice Cream. Selanjutnya berdasarkan fungsionalnya, yaitu ada Chief Financial Officer, Home and Personal Care, Supply Chain, Customer Development, dan Human Resources and Corporate Relation.
Yang ketiga ada chain of command, yaitu perusahaan Unilever memiliki rantai komando dan rencana kendali yang terkoordinasi dengan baik yang dilakukan melalui hubungan yang efektif dengan berbagai pemangku kepentingan dan anggota staf, penggunaan teknologi dalam proses bisnis yang berbeda, misalnya otomatisasi sistem penggajian, manajemen sumber daya manusia, dan titik penjualan di antara departemen lain. Yang keempat ada span of control. Nah, rentang kendali bisnis dilakukan melalui hierarki yang didasarkan pada struktur organisasi perusahaan. Nah, misalnya, bawahan akan melapor ke berbagai asisten manajer yang nantinya akan disampaikan lagi informasinya kepada seniornya untuk diambil tindakan yang tepat berdasarkan situasi tertentu. Yang kelima ada centralization dan decentralization. Nah, pengambilan keputusan atau wewenang di PT Unilever ini diambil oleh pemegang kekuasaan tertinggi di perusahaan seperti manajer atau direkturnya. Dengan adanya ini membuat pengelolaan organisasi perusahaan Unilever menjadi lebih terencana dan terorganisasi dengan baik dan benar. Nah, ini juga mempermudah perusahaan Unilever membuat keputusan karena manajer bisa memerintahkan bawahannya dan menghasilkan produk yang berkualitas. Yang keenam, ada formalization. Nah, tingkat formalitas di Unilever ini termasuk tinggi karena adanya perumusan tertulis dari peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, prosedur, kebijaksanaan, tujuan, dan strateginya. Nah, peraturan, prosedur, dan kebijakan dari Unilever ini wajib ditaati oleh seluruh karyawannya. Perusahaan Unilever ini termasuk organic organization. Nah, ciri-ciri sebuah organic organization yang tumbuh di dalam Unilever adalah yang pertama, semua struktur kepemimpinan adalah berbasis tim. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan Unilever dari website-nya yang bertuliskan tim kepemimpinan kami dari Chris dan Komite Dewan mendapat pengarahan dari grup perkembangan berkesinambungan Unilever. Sebuah grup yang terdiri dari 5 ahli eksternal dalam hal tanggung jawab perusahaan dan kesinambungan yang membimbing dan memberikan kritik mengenai strategi perkembangan kami. Yang kedua ada sedikit pengawasan langsung. Meskipun demikian, tetap ada pengawasan yang bertujuan agar mutu barang itu tetap terjaga, yaitu yang pertama ada pengawasan independen. Nah, ini komite pertanggungjawaban dan reputasi perusahaan. Komite Dewan Direktur Non-Eksekutif, Komite Pertanggungjawaban dan Reputasi Perusahaan yang akan bertanggung jawab memastikan bahwa perusahaan ini mengelola bisnis dengan penuh tanggung jawab dan bahwa reputasi Unilever akan dijaga dan diperkuat. Hal ini memastikan bahwa kode etik prinsip usaha dan kode etik mitra usaha tetap sesuai dengan tujuan dan teraplikasi dengan baik. Yang ketiga ada pengawasan independen, yaitu dari komite audit. Nah, salah satu tugas dari komite audit ini adalah mengevaluasi pendekatan Unilever secara keseluruhan dalam hal manajemen risiko dan kontrol juga prosesnya, hasil dan temuannya. Komite ini mempertimbangkan aplikasi dari kode prinsip usaha sebagai bagian yang digunakan untuk mengevaluasi manajemen risiko, yaitu dengan cara membuka komunikasi jaringan, dengan mengadakan seminar atau sharing antar anggota, dan diberdayakannya karyawan. Karena Unilever adalah learning organization, seperti yang tadi saya udah bilang, nah maka tentunya perusahaan ini sangat diberdayakan oleh karyawannya. Selanjutnya kita lihat team structure. Nah, team structure ini adalah struktur di mana seluruh organisasi terdiri dari kelompok kerja atau tim. Dan bisa kita lihat, seperti yang di awal, di Unilever ini memiliki sebuah struktur organisasi. Nah, berikut adalah struktur organisasinya. Selanjutnya, matrix project structure. Nah, matrix ini adalah struktur yang menugaskan spesialis dari area fungsional yang berbeda untuk mengerjakan proyek yang kemudian kembali ke area mereka saat proyeknya sudah selesai. Nah, struktur ini dipergunakan Unilever untuk mempermudah dalam pelaksanaan beragam program atau proyek yang telah dirancang oleh perusahaan. Nah, setiap departemen akan dikepalai oleh Vice President yang memiliki tanggung jawab besar secara fungsional bagi seluruh pelaksanaan proyek atau program perusahaan. Sedangkan manajer proyek memiliki project responsibility untuk menyelesaikan dan implementasi strategi yang ada. Pada struktur matriks ini, manajer mengelompokkan anggota secara bersamaan berdasarkan fungsi dan produk. Hasilnya adalah jaringan pelaporan yang kompleks antara tim produk dan fungsi yang membuat struktur matriks ini sangat fleksibel.
Pada struktur matriks ini, setiap anggota dalam melaksanakan hasil kerjanya akan melaporkan kepada dua atasan mereka, atau struktur matriks ini memiliki wewenang ganda. Untuk mengatasi masalah yang timbul, biasanya manajer proyek ini diberi jaminan untuk melaksanakan wewenangnya. Dalam memberikan perintah di mana manajer proyek tersebut akan langsung melapor pada manajer yang paling atas atau puncaknya. Nah, selanjutnya ada project structure. Nah, berikut adalah struktur ketika perusahaan ini melakukan sebuah project. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu kalau project struktur itu adalah suatu struktur di mana karyawan terus-menerus mengerjakan proyek. Saat satu proyek selesai, karyawan akan pindah ke proyek selanjutnya. Jadi ini adalah struktur proyek yang akan digunakan oleh perusahaan ini dari proyek ke proyek. Selanjutnya ada boundaryless organization. Nah, hal ini adalah sebuah struktur yang tidak ditentukan oleh atau dibatasi oleh batasan-batasan horizontal, vertikal, atau eksternal buatan, termasuk jenis organisasi virtual dan jaringan. Nah, contoh dari boundaryless organization ini adalah perusahaan General Electric. Nah, pimpinan General Electric ini, Jack Welch, menggunakan istilah organisasi tanpa batas guna melukiskan harapannya terhadap masa depan General Electric. Welch ingin mengubah perusahaannya menjadi tokoh keluarga beraset $60 juta, yaitu di samping ukuran yang besar, dia ingin mengurangi batasan horizontal dan vertikal dalam lingkungan General Electric dan menghilangkan hambatan eksternal antara perusahaan dengan pelanggan dan pemasok. Selanjutnya ada virtual organization, adalah sebuah organisasi yang terdiri dari sejumlah kecil karyawan penuh waktu dan spesialis luar yang sementara dipekerjakan sesuai kebutuhan untuk mengerjakan proyek. Nah, salah satu contoh dari perusahaan ini adalah Basecamp, sebuah perusahaan perangkat lunak yang berbasis di Chicago, Amerika Serikat. Sebagian besar Basecamp mempekerjakan orang-orang yang tersebar di 26 kota di berbagai belahan dunia. Nah, karyawannya memiliki latar belakang bervariasi, mulai dari desainer, programmer, penulis, engineer, fotografer, hingga musisi. Selanjutnya ada network organization, yaitu organisasi yang menggunakan karyawannya sendiri untuk melakukan pekerjaan atau aktivitasnya dan membutuhkan produk komponen untuk melaksanakan kerjanya. Nah, saya mengambil contoh itu perusahaan Cisco. Cisco akan memanfaatkan jaringan mata rantai nilai tambah ini untuk menambah ke seluruh dunia dan memperbesar sebagai perusahaan yang global. Dan dengan small base regular employee, nah perusahaan ini tuh mempekerjakan 51.480 pekerja. Nah, Cisco memanfaatkan jaringan mitra small medium enterprises lainnya atau perusahaan menengah ke bawah lainnya untuk membangun kerajaan bisnisnya. Nah, ini adalah referensi yang saya pakai untuk membuat PowerPoint ini. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.